Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan Christmas. Mungkin saudara bertanya, apakah terlalu awal Pastor Christmas? Saya yakin tidak terlalu awal, ya kita pasang decoration Christmas saja pun dari bulan November. Dan saya hari ini bicara tentang Christmas adalah sejarah Christmas. Jadi seringkali kita berpikir ulang birthday-nya Yesus mungkin tanggal 25, tapi kita akan hari ini selidiki lebih dalam lagi sejarah Christmas dan kita lebih mengerti ya apa arti sebuah Christmas. Kita tidak merayakan Natal, Christmas dengan cara dunia. Ya, kita tidak merayakan Christmas dengan cara orang-orang yang tidak percaya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan seharusnya kita mengerti ya kenapa ada namanya Christmas, kenapa kita merayakan Natal pada tanggal 25 ini. Nah, saya memberikan tema khotbah saya pada hari ini, apakah Natal berasal dari tradisi pagan? Ya, kalau tidak paham apa artinya pagan, paganisme adalah tentang orang yang masih memegang kepercayaan lama atau nenek moyang. Ada orang berkata bahwa orang Kristen di luar sana mungkin gereja yang berbeza dengan kita, mereka tidak merayakan Christmas, mereka tidak merayakan 25 Desember. Mereka berkata bahwa Christmas adalah sebuah tradisi bukan Alkitabiah. Ya, tidak dalam Alkitab yang mencatatkan bahwa merayakan birthday Yesus. Ya, dan mereka berkata bahwa orang yang merayakan Christmas itu adalah bukan orang rohani. Ya, kamu tidak dewasa. Ya, ada gereja yang tidak merayakan Christmas. Nah, hari ini saya ingin sampaikan bahwa ada 2 poin yang biasanya orang-orang yang anti Christmas ataupun gereja-gereja tidak merayakan Christmas, mereka selalu berkata seperti ini ya. Mengapa kita merayakan Natal, Christmas pada 25 Desember? Bukankah musim dingin di Bethlehem terlalu dingin untuk gembala berada di padang? Kalau kita ingat kisah Christmas, ada gembala, ya ada gembala di padang, mereka sedang mengembalakan domba pada malam hari dan mereka dilawat oleh malaikat dan malaikat menyampaikan berita baik kepada mereka bahwa kelahiran tentang Yesus. Jadi kalau mereka katakan sebenarnya Christmas itu bukan 25 Desember. Ya, 25 Desember itu adalah waktu salju, waktu turunnya salju, waktu musim dingin. Tidak mungkin Christmas 25 Desember. Ada juga berkata ya Natal, Christmas adalah pengaruh paganisme, kepercayaan dewa-dewa yang bernama Sol Invictus. Ya, yaitu dewa matahari yang tidak terkalahkan. Jadi ini sebenarnya tanggal 25 Desember adalah birthday dewa namanya dewa matahari. Tetapi karena orang Kristen kurang rohani, mereka menggantikan tarik ini dengan tarik kelahiran Yesus. Tapi asal usul 25 Desember ini adalah birthday-nya Dewa Matahari. Jadi hari ini kita akan selidiki lebih dalam ya tentang sejarah, kita akan selidiki ayat firman Tuhan hari ini bahwa kita tidak mudah digoyahkan, ya kita tidak mudah diombang-ambing oleh pengajaran orang luar sana. Ya kita juga mengerti lebih dalam lagi apa makna Christmas ini. Kita akan lihat ayat yang Lukas 2 ayat 4, ini kisah tentang kelahiran Yesus. Ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret dari Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria tunangnya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkuskannya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Berikutnya, di daerah itu ada gembala-gembala tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota
Daud. Nah, kita lihat bahwa kisah ini bahwa tentang kelahiran Yesus, wow, sangat luar biasa. Bahwa saat itu ada cara Tuhan yang luar biasa, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya Yusuf tidak tinggal di Bethlehem, dia tinggal di kota Nazaret. Tetapi ada rencana Tuhan yang luar biasa di situ. Kaisar Romawi di situ memberikan perintah bahwa kita mau adakan banci, ya kita mau adakan konsensus, kita mau cari tahu berapa jumlah rakyat tempat jajahan kita mau tahu berapa anak, berapa keluarga. Jadi diberikan perintah oleh Kaisar Romawi, Raja Romawi saat itu, setiap orang harus balik ke kampungnya. Nah, kampung Yusuf adalah Bethlehem. Kenapa saya katakan ini sebuah rencana Tuhan yang luar biasa? Karena di perjanjian lama menubuatkan bahwa ada kelahiran seorang juru selamat di kota kecil namanya Bethlehem. Tapi Yusuf dia daripada kota Nazaret. Dia tinggal di kota Nazaret. Tetapi Tuhan boleh menggerakkan seorang raja yang saya katakan bukan orang Kristen, bukan orang percaya, tetapi Tuhan menggerakkan dia. Mungkin dia berpikir bahwa dia sedang planning untuk mencari kekuatan, kelemahan negara jajahan dia, tetapi tanpa disadari bahwa itu di sebalik rencana Tuhan. Luar biasa, betul tidak? Kalau tidak ada perintah daripada Raja Kaisar Romawi, Yusuf tidak mungkin dia akan balik ke Bethlehem. Yusuf mungkin dengan Maria dia akan melahirkan di kota Nazaret. Tetapi Tuhan sudah di jauh beribu-ribu tahun yang sebelum kelahiran Yesus sudah dinubuatkan ada juru selamat lahir di Bethlehem. Dan Tuhan merencanakan yang luar biasa bahwa Yusuf harus tetap paksa balik ke Bethlehem. Dan dia bersama dengan Maria. Tapi di situ juga ada yang bisa dikatakan bahwa begitu humble-nya Tuhan kita. Begitu humble-nya kelahiran Yesus. Bahkan ketika Yusuf balik ke kampung, tak ada tempat untuk mereka menginap. Tak ada tempat. Ya, Bethlehem adalah sebuah kota yang kecil. Dia bukan bandar, dia adalah pekan. Ya. Tak ada tempat sampai di ayat yang lain katakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Dan di situ kita lihat malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala. Dia katakan ada berita baik kepadamu, kusukan besar, bahwa hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu ayat berikutnya, dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam pangulungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembalilah ke surga, gembala-gembala itu berkata ke seorang pada lain, marilah kita pergi ke Bethlehem melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai, ayat 16, menjumpai Maria dan Yusuf, dan bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Nah, melihat ayat tadi bahwa Lukas 2 bahwa gembala sedang di padang, betul tidak? Kita tadi bacakan bahwa gembala sedang di padang. Dan orang yang tidak merayakan Christmas, yang anti Christmas, katakan, kan ini kalau betul-betul Yesus lahir 25 Desember, itukah adalah musim dingin, winter, ya, adalah musim dingin, winter. Nah, mereka selalu melihat gambaran bahwa musim dingin itu seperti ini, ya. Mungkin mereka berasal dari negara Eropa, ya, dari Norway, di negara-negara yang musim sejuk. Mereka berpikir bahwa ada salju di sana. Ya, biasanya kalau Desember adalah turun salju, ada turun snow. Tak mungkin orang gila saja, gembala yang tidak masuk normal, yang menggembalakan domba di salju. Ya, pasti dombanya akan mati. Pasti dombanya akan, boleh katakan, dombanya pasti mati kesejukan. Dan mereka katakan, sebab itu kamu salah.
Sebab itu tidak logik ya Christmas 25 Desember. Jadi saudara bagaimana mau jawab? Ya, ya, ya berarti Christmas rayakan bulan Mei. Ya mungkin ya gitu ya. Musim panas, ya kan musim panas. Jadi berarti selama ini kita rayakan Christmas 25 Desember ini berarti kita tarik yang salah. Yesus bukan lahir Desember. Nah, orang punya pikiran ini biasanya mereka berpikir seperti orang barat, ya Eropa. Tapi mereka lupa, Bethlehem itu bukan negara Eropa. Ya Bethlehem itu adalah Timur Tengah. Timur Tengah punya iklim cuaca yang berbeda dengan Eropa. Ya ini adalah Bethlehem, saudara. Ya Bethlehem sangat jarang turun salju. Ya masa musim winter, musim dingin, musim sejuk. Nah biasanya musim dingin, jadi saya coba search data cuaca Bethlehem ya sepanjang tahun ataupun di berapa abad, bahwa musim sejuk di Desember di Bethlehem adalah rata-rata 7 Celsius ataupun sekitar 14 Celsius. Paling tinggi pun biasanya 20 Celsius dan bulan November sekitar 14 Celsius. Jadi artinya tidak sampai minus, tidak sampai, jarang sekali ada salju, sejuk pun tidak terlalu sejuk. Ya biasanya 20 Celsius. Ya macam contoh lah Ekon ini saya pasang 20 Celsius. Jadi tidak sejuk, ya kan saudara boleh pakai baju biasa saudara. Jadi Bethlehem punya iklim cuaca Timur Tengah yang tidak turun salju, jarang turun salju. Bahkan ada profesor yang pakar tentang menggembalakan domba. Wow, luar biasa ya. Ada profesor yang pakar bagaimana sejarah menggembalakan domba. Dia selidiki, dia research, dia katakan bahwa penggembala domba, Bedouin, ya namanya Profesor Epstein, dia animal breeding at the Hebrew University of Jerusalem. Jadi dia pakar tentang menggembalakan binatang domba. Dia selidiki, dia pakar tentang ini. Dia katakan para gembala Bedouin dan Fellahin, ya jadi penggembala di Timur Tengah, tidak mengenal tenda atau rumah. Mereka hidup sepenuhnya di tempat terbuka bersama kawanan yang mereka jaga. Mereka bekerja 365 hari setahun selama 13 atau hingga 16 jam setiap hari. Pekerjaan mereka adalah mencakup mengembala dan menjaga pada malam hari. Jadi mereka bersama dengan gembala. Di Irak, ya sekitar Timur Tengah, musim kelahiran anak domba utama bagi domba awasi jatuh pada bulan November, dan di Lebanon ataupun di Syria serta Israel adalah Desember. Jadi ini Desember adalah masa domba paling penting lah, penggembala domba. Ya karena di situ biasanya musim melahirkan domba-domba yang baru. Jadi sebenarnya salah orang yang berkata bahwa bukankah salju turun Desember, tidak mungkin ada gembala. Tapi menurut data yang saya diberikan kepada saudara bahwa sangat mungkin bahwa ada gembala domba. Nah kita selidiki bahwa malaikat menunjukkan diri kepada gembala domba. Saya sangat heran ya, kalau ada selebriti yang mau datang. Ya contohnya selebriti yang famous lah mau datang. Pasti orang akan call, macam contoh dia mau datang gereja kan, dia pasti akan call orang yang paling penting di dalam gereja, betul tidak? Ya ataupun pastor, ya mungkin Sidney Mohede lah mau datang ke Calvary Community Church. Ya dia pasti akan cari orang yang terpengaruh, yang terpenting di gereja sini. Untuk kontak bahwa pastor saya mau datang ke sini, saya mau lawat atau mungkin saya mau pimpin pujian di sini. Dia pasti akan kontak orang yang paling penting. Tetapi malaikat menunjukkan diri kepada penggembala domba. Orang yang biasa. Bahkan di zaman itu gembala domba itu pekerjaan yang paling hina. Saya boleh katakan di zaman sekarang adalah orang seperti kerja maintenance lah. Ataupun kerja lori sampah, ya kan angkat sampah, buang tong sampah. Jadi orang yang paling bawah, orang yang paling orang tidak pandang, orang yang tak ada pangkat. Tetapi malaikat memilih gembala domba untuk sampaikan berita yang paling penting,
berita yang paling besar, kelahiran Yesus Juru Selamat, kepada gembala domba. Saya boleh katakan bahwa inilah saya bersyukur. Ya, Tuhan tidak melihat rupa. Betul tidak? Tuhan tidak melihat rupa. Kita lihat respon gembala. Tuhan tidak melihat rupa, dia sampaikan, dia ingin berbicara, malaikat ingin berbicara kepada gembala domba, berarti Tuhan juga ingin berbicara kepada siapapun. Jangan kita menganggap kita tidak layak, jangan menganggap bahwa saya kecil, jangan menganggap bahwa saya bukan orang yang rohani, tidak mungkin saya dapat dengar suara Tuhan, tidak mungkin saya dapat merasakan hadirat Tuhan. Saya orang yang sangat berdosa, saya orang yang banyak masa lampau, masa silam yang tidak saya banggakan. Tidak mungkin Tuhan sayang saya. Tidak mungkin Tuhan ingin jumpa dengan saya. Saudara lihat bahwa kelahiran Tuhan, berita yang sangat besar. Para malaikat yang cari bukan Raja Herodes. Yang dia bukan cari bukan Kaisar Romawi. Yang dia bukan cari General Rome. Tetapi yang dia cari adalah gembala domba. Saya percaya, saya rindu bahwa kita jadi seperti gembala domba ini. Tuhan berbicara kepada gembala domba ini. Sampaikan berita. Mereka tidak diam diri. Mereka tidak, wow, kita sudah dilawati oleh malaikat. Tetapi ada actions, ada tindakan. Saat mereka mengalami lawatan Tuhan, melalui hadirat Tuhan. Mereka mendengar berita yang besar. First yang mereka lakukan, mereka berkata satu sama lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang Tuhan diberitahukan Tuhan kepada kita. Kita setiap minggu kita datang ke gereja. Saat kita mengalami pribadi Tuhan, saat kita mendengar firman Tuhan, apakah ada respon daripada kita? Ingat, Tuhan tidak memandang rupa. Siapapun tua atau muda, berapa lama saudara ikut Tuhan, jadilah seperti gembala domba ini. Ada respons. Mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Mereka tidak duduk di sana. Mereka tinggalkan gembala domba. Saudara lihat bahwa mereka kerja keras. Mereka tak ada cuti. 365 hari. Berarti domba itu adalah something yang berharga bagi mereka. Tetapi mereka tinggalkan. Dan mereka katakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Seri 2 adalah respon daripada kita. Kita mendengar hadirat, kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang kita nyanyikan setiap minggu. Kita mendengar firman Tuhan. Kita katakan, marilah Tuhan, saya mau pergi. Pakailah hidup saya Tuhan. Jadikanlah saya berkat. Itulah respon daripada kita. Tadi saya sudah jelaskan kepada kita bahwa gembala domba itu ada. Ya, tidak berhenti di bulan Desember. Tetapi mereka menggembala domba sepanjang tahun. Berikutnya, dari mana asal usul Christmas 25 Desember? Ya, bagaimana kita dapat tarik 25 Desember? Jadi di dalam karya Commentary on Daniel milik Hippolytus, jadi seorang tokoh gereja, jadi di tahun yang 200, seorang tokoh gereja yang sangat penting, dia katakan bahwa kelahiran Yesus terjadi di 8 hari sebelum kalender Januari. Artinya kalau terjemahan kalender kita adalah 25 Desember. Di sekitar 200 tahun juga ada Tertullianus itu adalah tokoh gereja penting juga, mencatatkan bahwa tinggal tanggal 14 Nisan, yang penyalipan Yesus pada tahun Yesus setara dengan 25 Jun kalender Romawi. Artinya apa? Dia mencatatkan bahwa kelahiran Yesus adalah tarik yang sama di mana Yesus disalibkan.
di saat Maria hamil Yesus, itu adalah tarik yang sama, yaitu 25 March. Jadi kalau saudara hitung 25 March, 9 bulan kemudian adalah bulan apa? Desember. Ya, jadi 25 March, terima kasih. 25 March dihitung 9 bulan setelah 25 March, jadi mereka katakan bahwa Maria hamil adalah tarik yang sama di mana Yesus disalibkan, tarik Yesus disalibkan. Jadi 25 March kita hitung 9 bulan adalah 25 Desember. Nah, mungkin ada sedikit pelik ya, karena menurut Tertullius bahwa kematian Yesus, kelahiran Yesus adalah sebuah kesatuan, adalah sebuah rencana Tuhan yang satu. Jadi sebab itu mereka katakan, sebab itu Tertullius katakan bahwa 25 March itu juga ada tanggal di mana Maria hamil. Jadi di situ dia itu 9 bulan adalah 25 di Desember. Nah, jadi ada gereja yang berkata seperti ini. Christmas 25 Desember itu adalah tarik birthday-nya Dewa Matahari, bukan kelahiran Yesus. Nah, saya coba selidiki klaim mereka. Sebenarnya Christmas, perayaan kelahiran Yesus adalah jauh sebelum ada namanya penyembahan tarik birthday-nya Dewa Matahari. Dan kalau kita lihat bahwa Aurelian, Raja Romawi tahun 214, dia menganggap Kristen sebagai ancaman politik, ya, karena mereka menolak menyembah dewa-dewa Rom, ya, dan kaisar. Mereka orang Kristen saat itu, orang Kristen yang tidak mau sembah dewa-dewa kerajaan Rom, dan dia juga tidak mau sembah raja. Dan bukti ya merencanakan pengenaian Kristen, dia menerbitkan perintah untuk menghukum para pastor, para uskup yang menolak menyembah dewa-dewa Romawi. Dia memerintahkan pembunuhan atau pertahanan setiap pemimpin Kristen di beberapa wilayah. Nah, lalu Aurelian mempromosikan yaitu Dewa Matahari, Sol Invictus, sebagai dewa resmi, ya, kerajaan Rom masa itu. Dan dia letakkan 25 Desember sebagai perayaan Dewa Matahari. Jadi jauh sebelum 200 tahun orang Kristen sudah merayakan ulang tahunnya Yesus. Birthday-nya Yesus 25 Desember. Tetapi kerajaan Rom saat itu Aurelian dia tidak senang dengan orang Kristen. Dia letakkan secara sengaja 25 Desember adalah birthday-nya Yesus. Jadi kita boleh lihat bahwa sebenarnya bukan orang Kristen yang meniru perayaan orang pagan. Perayaan orang dewa-dewa. Tetapi dewa-dewalah, orang-orang yang tidak kenal Tuhan lah, orang-orang yang benci Yesus lah, coba menggantikan tarik kelahiran Tuhan Yesus. Jadi boleh paham ya. Jadi juga sangat menarik ya. Saya coba selidiki juga orang Yahudi. Sebenarnya orang Yahudi kalau kamu selidiki, kenapa ya di dalam Alkitab Injil yang kita baca bahwa tak ada pun namanya merayakan birthday Yesus, ya. Kenapa mereka tak rayakan birthday Yesus ya? Kan biasanya kalau kita di sini kalau ada yang birthday kita celebrate bersama-sama, betul tidak? Kita wish birthday, happy birthday. Tapi zaman itu, zaman Yesus, dalam budaya Yahudi, birthday itu bukan tradisi mereka. So mereka tak terlalu mementingkan birthday siapa, birthday Petrus, birthday Matius tanggal berapa, birthday Lukas tanggal berapa. Mereka itu bukan bagian tradisi Yahudi ya. Mereka menganggap bahwa yang merayakan birthday itu adalah orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang selain orang Yahudi, biasanya orang Mesir, orang Rom, mereka lah yang merayakan birthday. Nah, contoh Matius 14 ayat 6, Herodes dia merayakan birthday dia. Nah, dia merayakan birthday dia. Di situ catat Herodes saat dia birthday anaknya menari dan Herodes bikin dia amazed dengan tarian anaknya. Dia tanya anak perempuannya, apa yang kamu mau? Kan di saat dia lagi birthday. Anak perempuannya tanyalah ibu dia, istrinya Herodes.
dan ibunya berikan nasihat, minta kepala Yohanes Pembaptis. Wah, karena istri Herodes tidak senang dengan Yohanes Pembaptis. Jadi saat itu Herodes sudah tanya, anak perempuannya kasih tahu, saya mau kepala Yohanes Pembaptis. Wow, dahsyat ya, boleh rayakan birthday minta kepala orang ya, minta kepala orang. Inilah birthday cara orang dunia zaman itu, di zaman Yesus. Jadi mereka tidak rayakan namanya birthday. Sebetulnya tidak dicatatkan di dalam Alkitab kita tanggal Yesus lahir adalah ini. Tidak ditemukan. Tetapi karena orang Kristen saat itu sudah bukan saja orang Yahudi, tetapi sudah sampai kepada orang Yunani, kepada orang-orang Mesir, kepada mulai banyak orang Kristen. Mereka kan biasanya rayakan birthday. Disitulah mula mencari tarik birthday-nya Yesus. Nah, disitulah mereka coba cari tariknya Yesus. Sebab itu ada toko-toko gereja yang sebenarnya mereka ini adalah bukan orang Yahudi, tetapi mereka orang Rom, mereka orang Yunani, dan mereka coba selidiki dan ditemukan adalah 25 di Desember. Jadi sangat menarik ya, sangat menarik bahwa sebenarnya klaim orang Kristen sana katakan bahwa kamu tiru agama lain untuk rayakan Christmas. Sebenarnya agama lain yang tiru orang percaya untuk rayakan Christmas. Sebab itu kita harus hati-hati ya. Biasanya kuasa kegelapan, iblis itu di dalam Alkitab katakan dia adalah serigala berbulu berjubah domba. Betul tidak? Dia serigala di tengah-tengah domba memakai jubah domba. Kenapa? Dia coba tiru apa orang Kristen buat. Saudara, di Indonesia agama Buddha itu sangat maju, saudara. Mereka ada ibadah. Betul, mereka ada ibadah ada musik, ada drum, ada elektrik gitar, ada semua ada musik lengkap, tapi liriknya beza. Betul, saudara lihat lirik mereka adalah lirik puja si Buddha itulah ya, liriknya itu. Dan Sami dia pakai baju smart, dia tak pakai baju warna oranye yang saudara lihat di kopitiam. Dia pakai baju necktie, pakai blazer, dan dia khotbah. Dia khotbah tapi ya bukan ajaran Kristen, tetapi seperti di gereja. Wow, ya saudara boleh search lah di Indonesia ibadah orang Buddha di Indonesia. Mereka sudah seperti gereja. Saudara lihat ajaran-ajaran sesat, mereka juga gunakan nama gereja sesat itu biasanya mereka gunakan nama Yesus. Betul. Ya saudara lihat nama gereja dia Church of Jesus Christ. Wow, berarti saudara pikir, ini gereja tentang gereja yang betul. Tetapi saudara kalau saudara selidiki teologinya, selidiki pengajarannya, ini bukan tentang Yesus juru selamat. Ini tentang salah satu nabi gereja mereka yang jadi juru selamat dalam hidup mereka. Jadi kita harus hati-hati ya, harus hati-hati bahwa jangan terberdaya, jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran di luar sana yang dari packagingnya, dari luar kelihatannya sangat bagus, tapi kita perlu lihat lebih dalam lagi. Sebab itu kita perlulah baca firman Tuhan. Ya. Berapa kali terakhir saudara buka Alkitab? Alkitab saya sudah banyak debu, pastor, ya kan. Saya punya apps Alkitab tak pernah saya buka-buka. Sebab itu kita perlu belajari, selidiki firman Tuhan. Dan ada juga orang Kristen di luar sana yang anti Christmas. Dia ambil ayat ini, oke, Yeremia 10 ayat 1. Ya, Yeremia 10 ayat 1. Dengarlah firman disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebangkan orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahkannya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu. Orang yang ambil pokok yang memperindahkan emas dan perak,
Itu berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun. Ya, tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Wow. Berarti saudara harus buang pokok-pokok Christmas yang di rumah saudara, itu berhala ya. Mereka kutip Yeremia 10, ya pokok yang saudara lihat ini berhala. Ya, ini adalah penyembahan setan. Ya, ambil pokok ini di luar sana kita harus bakar ya. Orang Kristen tak boleh ada pokok Christmas di rumah kamu. Ada juga saya juga ada jumpa ya. Christmas tak ada pokok kah di rumah? Tak ada, pastor. Pastor kami cakap pokok tu penyembahan berhala. Oh, betul ya? Ya. Waduh, ya seperti ini. Tapi kita perlu, kalau kita comot ayatkan, kita boleh cakapkan, tak boleh ada pokok di rumah, ya kan? Itu penyembah berhala. Tapi kita perlu selidiki, zaman itu orang sembah pokok, ya. Mereka betul-betul sembah pokok. Mereka ada certain spesies pokok yang mereka katakan ini pokok suci, ya, pokok yang ada kuasa gaibnya. Jadi mereka biasanya tebang pokok ini dan mereka letaklah di rumah mereka. Mereka hias pokok ini dengan emas, dengan perak, dan mereka sembah pokok ini. Nah, pada malam ini saya tanya, apakah kita, bila kita pasang pokok Christmas, kita berlutut depan pokok Christmas itu? Kita sembah, kita cium pokok Christmas itu. Ada tidak? Tak ada kan? Kita pokok Christmas adalah sebuah decorations, betul tidak? Sebuah creativity. Nah, asal usul pokok Christmas dari Jerman, mereka di gereja saat itu mereka membuat scene drama kejadian, ya, kitab kejadian di mana ada pokok buah kehidupan, ada pokok pengetahuan baik dan jahat. Nah, saat itu gereja punya creativity, mereka punya cara creativity macam mana kita membuat drama, kitab kejadian dan sampai kelahiran Yesus. So mereka letaklah pokok, saat itu pokok di Jerman itu adalah pokok apa? Pokok seperti inilah, ya, pine tree. Jadi mereka dekor pokok buah-buah itu, buah kehidupan. Dan orang yang hadir gereja itu sangat terkesan dengan drama itu. Mereka sangat terkesan dengan drama yang diadakan gereja itu. Wah, cantik juga ya kalau pokok pine tree itu letak di dalam ruangan untuk jadi decoration Christmas. Nah, saat masa itu mulailah orang Kristen, mereka pasang pokok Christmas di rumah mereka untuk dekor Christmas karena inspirasinya dari drama gereja. Nah, juga ada Martin Luther, seorang tokoh gereja, dia juga nyalakan lilin di gereja, nyalakan lilin di pokok. Jadi zaman itu di pokok-pokok itu dekor ada tempat pemegang lilin. Nah, jadi pokok itu berterang cahaya seperti terang dunia. Martin Luther khotbah tentang terang dunia. Dia tunjukkan bahwa Yesus adalah terang dunia. Kelahirannya adalah terang dunia. Di situ dia pasang dekor lilin di pokok. Kalau zaman now kita pasang lampu LED. Jadi ini semuanya dari niat yang bagus. Dari niat yang bagus, dari decoration Christmas yang bagus, yang indah. Sebab itu ada namanya pokok Christmas. Jadi ayat firman Tuhan ini kita tidak boleh ambil comot-comot, dosa kamu punya pokok Christmas di rumah ya. Tidak, ini adalah konteksnya adalah penyembahan berhala. Ya, penyembahan pokok. Kalau asal kamu tak sembah pokok Christmas itu, oke, kamu boleh. Ya, kita juga harus hati-hati. Christmas bukan merayakan Santa Claus. Oke? Saudara lihat di gereja ini ada decoration Santa Claus. Sempat Pastor Winifred dia tanya saya, Wilson, mau tak kita pasang yang seperti di shopping center, di kedai-kedai lain ada Santa Claus sedang merangkak di cermin, ya, yang besar itu ya. Saya cakap dengan bapak saya, kita gereja bukan rayakan Santa Claus, ya, kita gereja rayakan namanya Yesus, ya. Jadi ya boleh dikatakan Santa Claus itu daripada Saint Nicholas, ya, dia seorang yang suka memberi masa hari Christmas, jadi orang ingat dia. Ya, dia adalah masa Christmas dia selalu suka memberi kepada anak yatim, orang ingat dia Saint Nicholas. Tapi karena marketing, Coca-Cola, ya Pepsi, mereka ciptalah karakter namanya Santa Claus, dia naik rusa,
Ya kan? Dalam Alkitab adakah tuh? Tak ada kan? Dalam Alkitab ada Santa Claus? Tak ada. Jadi kita harus ajar anak-anak kita bahwa Christmas bukan kita celebrate Santa Claus. Oke? Christmas kita celebrate kelahiran Tuhan Yesus. Amen. Alright. So saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Saya akhiri dengan ayat ini. Roma 14 ayat 5. Yang seorang menganggap hari satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu yang melakukan untuk Tuhan. Dan siapa makan yang melakukan untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa yang tidak makan yang melakukan untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi kita boleh debat. Christmas, ada gereja merayakan Christmas Januari 9. Tidak percaya tanya ChatGPT. Ya, ada gereja merayakan Christmas Januari 9. Karena menurut mereka kita bukan celebrate kelahiran Yesus. Kita celebrate saat Yesus dibaptiskan. Oh, lagi rohani ya. Yesus dibaptiskan. Yesus lahir tak ada meaning apa. Tapi kita rayakan saat Yesus dibaptiskan. Jadi mereka celebrate Christmas di Januari 9. Boleh juga Yesus tidak lahir 25 Desember. Kan kita hitung tadi kan. 25 March, 9 bulan, 25 Desember. Kita tidak tahu, mungkin Maria lahir awal. Awal ya kan, mungkin 21 Desember. Kita tahu tak? Kita tidak tahu. Tapi intinya, tujuannya kita raya Christmas adalah melakukan untuk Tuhan. Amin. Tidak pedulilah tanggal 20 kah Desember, tanggal 21 kah Desember, 9 Januari kah apa. Kita rayakan Christmas adalah untuk Tuhan. Amin. Untuk kepada Yesus. Jadi saya akhiri dengan ini. Apa arti Christmas, Natal jika tanpa Yesus? Semuanya intinya adalah tentang Yesus. Yesuslah makna Christmas ini. Amin. Yesuslah makna Christmas ini, alasan kenapa kita merayakan Christmas. Kenapa kita memberi hadiah? Ya, kita beri hadiah bukan kita ingin impress orang lain, tapi kita beri hadiah bukan karena ini tradisi gereja, ini karena Christmas, tapi kita ingat Tuhan sudah memberikan dirinya, anaknya yang tunggal, hadiah yang terbesar dalam hidup saya diselamatkan. Saya ingin hidup saya juga menjadi berkat bagi orang lain. Sebab itu kita memberikan hadiah kepada orang lain. Amin. Mari saya mengundang pemain musik, saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada malam ini. Bahwa Natal bukan asal daripada tradisi pagan, ya, tapi Natal adalah tentang kelahiran Yesus. Ya. Desember, ada yang mengatakan bahwa Desember tidak mungkin adalah masa kelahiran Yesus. Tapi di sejarah membuktikan bahwa di dalam research seorang yang mencari selidiki bahwa ditemukan bahwa para gembala domba Timur Tengah itu berbeza dengan orang-orang gembala domba di Eropa, di negara-negara barat. Mereka dapat mengembalakan domba juga di bulan Desember. Jadi kita rayakan Christmas ini tidak perlu dengan takut. Kita tidak perlu tersinggung dengan orang lain. Tapi kita rayakan Christmas ini dengan sukacita. Christmas ini juga tidak perlu ada hadiah. Kalau saudara tidak mampu membeli hadiah, it's okay. Kita ingat tentang Yesus. Kita ingat tentang Yesus. Hadiah yang terbesar dalam kehidupan kita adalah keselamatan hidup kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kau datang, Kau ada di dunia ini untuk kami Tuhan. Setiap pribadi setiap umat manusia. Kelahiran-Mu memberikan kami pengharapan. Memberikan kami jalan untuk berkomunikasi,
untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan.